Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mailan Anggi Puspita dengan NPM 2015061023 dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis fitur-fitur apa saja yang ada di Aruba Unila Datasheet.id. Jadi Aruba Unila Datasheet.id ini adalah suatu situs yang digunakan untuk mengakses atau untuk memantau WiFi yang ada di Unila atau akses point yang ada di Universitas Lampung. Oke, ini linknya aruba.unila.datasheet.id dan ini bukan HTTPS ya, dan ini not secure, karena not secure, dia tidak aman ya. Oke, kita login dulu. Oke, ini sudah masuk ke menu Aruba, sudah masuk ke website Aruba, dan ini adalah tampilan awal jika kita membuka Aruba ya. Kita buka Aruba, dan terdapat banyak fitur ya yang ada di Aruba ini, banyak banget. Ini diantaranya hanya ada access point. Access point ini adalah WiFi yang ada di Universitas Lampung, dan ini ada 95 yang kecepatannya, yang kualitasnya itu up atau kualitasnya itu bagus, dan ada 4 access point yang kualitasnya itu down. Dan ini adalah klien ini yang terhubung dengan access point yang ada di Unila. Ada 410 klien yang terhubung ke access point, dan ada satu klien yang terhubung menggunakan kabel. Dan ini alias ada 2. Yang ini tidak secure ya. Dan di sini ada 4 menu. Di antaranya menu dashboard, menu configuration, menu diagnostik, dan menu maintenance. Di menu dashboard, ini menu tampilan awal yang kita lihat, ini ada menu overview, dan di dalam menu overview ini ada submenu lagi, yaitu ada submenu client, submenu WLAN, submenu USEC, dan submenu radius. Dan di submenu klien, ini adalah klien-klien atau klien-klien yang terhubung ke access point yang ada di Unila. Dan ini ada 411 ya, 411 sesuai dengan yang ini. Dan ini ada kualitasnya yang good atau kualitasnya yang bagus, ada 313, dan ada yang kualitasnya fair, itu 56, dan kualitasnya poor itu ada 36, dan unknown ada 14. Ya, barusan berubah lagi ya menjadi 412. Dan ini Aruba ini sistemnya adalah real time ya, jadi dia ini bisa melihat kegiatan apa saja yang mahasiswa ada yang klien akses melalui WiFi Unila ini yang terhubung dengan access point yang ada di Unila. Dan ada menu WLAN, ini adalah WiFi atau access point yang diakses oleh klien ini. Nah, di sini ada WiFi at Unila sebanyak 307 klien, dan ada Unila 2022. Oh enggak, ini adalah OWETM WiFi Unila, ada 105 klien dan 16 Al-Quran aktif. Dan ini bisa dilihat dengan misalnya kan ini yang most klien, yang paling banyak kliennya. Kalau misalnya ini dengan high USEC yang tinggi ya. Ini ada WiFi Unila, nih, itu klien ada sebanyak 700 MB atau 93%, dari kliennya ada 61 MB, 7%, dan total USEC-nya total yang digunakan itu ada 844 MB. Dan ini ada WETM WiFi Unila sama ya, sebanyak 526 MB.
Kemudian ada di menu USEC, submenu USEC, ini adalah yang digunakan gitu ya, data transfernya. Dan ini yang sekarang di jam 14.11, yang sekarang ini transmisinya sebenarnya 173 Mbps, dan yang diterima itu 11 Mbps, jadi totalnya adalah 184 Mbps. Ini ada 18 GB has been transfer dalam 15 menit. Dan dalam 15 menit itu ada 18 GB data yang ditransfer. Kemudian ini ada radiusnya, radius dari klien yang mengakses WiFi, mengakses access point-nya ini. Dan ini ada yang di tingkat excellent. Di tingkat excellent, ini ada 5 GHz, sebanyak 95, dan di bagian ini excellent yang ini excellent dengan radius dengan kekuatan 5 GHz itu ada 93 radius, dan yang di 2,4 GHz ini ada 71 radius. Dan ini di tingkat boot itu ada ini, pokoknya ini sering berubah-ubah ya. Ini kan jadi nambah lagi. Oke, selanjutnya di submenu infrastruktur. Jadi infrastruktur dari ada submenu controller dan access device. Nah, di submenu controller ini itu menampilkan informasi mengenai website aruba.unila.ac.id. Nah, dan ini statusnya adalah up, hold-nya adalah fair, dan ini software yang digunakan tuh 8.5.0.1.0, dan ini model dari Arubanya itu adalah Aruba 7210 dengan IP address 10.40.0.1. Kemudian ada access device. Ini access device berdasarkan status ya. Berdasarkan statusnya yang up ini ada 95 dan yang down ini ada 4. Bisa dipilih juga kalau misalnya access point group. Ini yang default, kan ini ada banyak ya, ada default, ada new 2021, dan Unila 2022 C Portal. Dan yang menggunakan default ini ada 96, dan yang new ini ada 2, dan yang Unila 2022 ini ada 1. Kemudian selanjutnya di submenu Traffic Analyst, ini adalah ada submenu Application, Destination, dan Host. Di submenu Application, ini adalah aplikasi yang digunakan oleh klien saat mengakses access point ini. Dan aplikasi yang sering digunakan ini yang paling besar, sebesar 1,06 GB, ini adalah network service dalam jaringan ya. Kemudian ada web, ada social networking, terus ada gaming, sebenarnya 18 MB, dan juga mobile app store, tunneling, instant message, dan streaming. Dan ini ada 208 application yang digunakan. Dan ini di bagian destination, ini ada dengan data yang tertinggi yang digunakan itu ada Google Video, kemudian ada Instagram sebanyak 187 MB, dan kita geser lagi ada Google Video lagi, FT, dan ini nih yang diakses oleh kliennya. Kemudian kalau kita pilih dengan most hostnya, ya ada banyak ya. Ini dari hostnya ini ada Facebook, ada WhatsApp, ada Google nih, tadi ada Google, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain, WhatsApp. Kemudian kalau hostnya ini dengan data tertingginya, ini IP dari hostnya ya, IP dari host client gitu maksudnya. Kemudian kalau misalnya by OS, ini ada Linux, Windows 141, ada Android, ada Windows 10, ada iPhone, ada yang unknown, dan other. Kemudian kalau by role ini yang authentic, itu ada 349, dan ada yang unknown itu 1, dan unknown yang abu-abu ini 5. Kemudian selanjutnya di submenu security, ini ada submenu deteksi radius, ada deteksi klien, dan event. Nah, di bagian deteksi radius, ini kecepatan atau menunjukkan
klasifikasi dari radius yang digunakan oleh klien untuk mengakses poin ini, untuk mengakses akses poin yang ada di Unila. Kemudian ini ada beberapa kategorinya, yang autoris, ini ada 380, ada yang neckmore tidak ada, yang interfering 860, dan ada yang suspes, rogu, itu 577, dan yang rogu ini 259, dan yang contained itu 0. Jadi totalnya ini ada 2076. Ya. Kemudian ada deteksi klien, ini menunjukkan klasifikasi dari klien yang menggunakan akses poin. Ini ada 159 yang terautoris dan ada 3.000, sekitar 3.000 itu yang interfering dan contained ini 0. Nah, yang ini bagian event itu ini di group by severity, ada grup target type, ada fitur type. Kemudian kalau ini yang di hike ya, ini bisa dilihat mau melihat yang 4 jam terakhir atau 24 jam terakhir. Tapi kita lihat yang 4 jam terakhir aja dulu ya. Dan ini ada di bagian event hike itu sebesar 1,85 ribu atau 1.849 ya, sekitar situ. Kalau misalnya kita lihat yang 24 jam, ya lebih banyak ya, ada 2.212. Oke, ke submenu selanjutnya itu ada service. Nah, di bagian service ini ada aid group service, ada aid group client, ada UCC. Dan di aid group servers ini untuk menunjukkan servers ya, untuk menampilkan server, ini nggak ada ya, nggak ada server untuk yang di display sekarang. Dan kalau ini juga nggak ada, UCC juga belum ada. Selanjutnya kita pindah ke menu configuration. Nah, di menu configuration ini untuk melihat ya, akses poinnya gitu, untuk melihat akses poinnya. Pertama kita lihat di menu VLANs. Nah, di menu VLANs ini akan tampil SSID yang akses poin yang ada di Unila atau yang digunakan Unila. Ini ada PGN 3 Unila, ada WiFi Unila, ada hotspot Unila, dan SSONG. Dan ini akses point grupnya PGN Unila dipegang oleh TIK Group, WiFi Unila ini default, dan hotspot Unila new 2021, SSONG ini new juga 2021. Dan ini kayak manajemennya, kalau untuk yang PGN Unila ini open, WiFi Unila ini enhance open, dan hotspot juga enhance open, dan SSONG ini open. Informasinya ini open is used only where 3xx dan 5xx access points are deployed and managed by a control running iOS 8.4 or later. Jadi ini terbatas gitu ya. Kalau yang PGN Unila ini open sifatnya. Kemudian ke submenu selanjutnya ada roles dan policy. Dan ini ada menu roles, menu policy, ada application dan aliases. Nah, di menu roles ini ada nama dan rules. Dan ini rules-rulesnya, dan ini nama, misalnya ke logon, itu ada 70 rules, dan tamu ini gue 11 rules, dan April ini 35 rules, dan selanjutnya. Dan ini kita nggak bisa nambahin ya, karena kita di sini hanya bisa melihat saja, read only user, dan tidak bisa mengubah-ubah gitu. Dan di bagian menu policy, ini nggak ada ini ya. Namanya ada Unila Portal Standar Polisi. Dan rules controlnya itu 0. Tipenya standar. Ada tipe ETH, ada tipe session. Nah, ini valid user, global search, syscontrol, sysapp, call, switch, logon. Di bagian aplikasi ini nggak ada ya. Dan ini bukan hak kita lagi ya. Kemudian kita pindah ke submenu access point. Dan ini ada kampus access points, remote apps, math apps, whitelist, dan provisioning rules. Ini nggak di sini.
Oh, ada. Nih, di bagian kampus apps, ini kayak akses point yang ada di kampus ya, kampus akses point maksudnya. Ini ada yang pertama PGS 99R Kabak Akademik. Kalau bagian akademik ada ruang arsip keuangan, ada gedung D lantai 2 FKIP, ada ruang subbak kesejahteraan dan alumni, dan masih banyak lagi. Grupnya ini ada default dan ada new 2021 dan ada Unila 2022 C Portal. Nah, itu aja. Kemudian untuk switch IP-nya ini 10.0.1 ya semuanya, dan tipenya 303. Dan yang beda-beda ini adalah bagian MAC address sama serialnya. Kemudian selanjutnya ada submenu app groups. Di bagian app groups ini ada jenis-jenisnya, jenis-jenis access point-nya. Yang default ada 93 access point, dan yang no authentic app group itu nggak ada, TIK juga nggak ada, access point 2021 juga nggak ada, dan TIK group nggak ada, dan yang di bagian new 2021 itu ada satu. Ada satu yaitu PGS 91 UPT TIK 1. Kalau yang bagian default ini ada banyak ya. Nih ada ya PGN ini default gitu. Kemudian ada submenu bagian authentication. Di bagian authentication ini ada server groups, ada authentic servers, ada AAA profiles, L2 authentication, L3 authentication, user rules, dan advanced. Nah, di bagian authentic servers ini, defaultnya ini ada satu server. Kita lihat ya. Sini ini ada internal ya, tipenya nggak ada, IP address-nya nggak ada. Dan ini ada radius Unila FV2, ada internal, PGN authentic Unila, radius 3, radius 2. Dan ini ada lab Hexa, icon.traffic, ini ada kemudian yang di bagian AAA Profiles ini udah bukan, ini cuman user read only ya, read only user ini, jadi kita cuma bisa ngeliat-ngeliat aja. Kemudian ada submenu bagian service dan bagian VPN, ini hub dan spoke, ada VPN, ada firewall, ada IP mobility, ada external service, ini biar admin aja ya yang setting, yang menggunakan bagian service ini cuman admin ya, sebagai guest itu nggak bisa. Sebagai guest jangan buka-buka lah. Kemudian selanjutnya di dalam configuration ada submenu interface. Ada submenu interface, ini ada port channel, dan ini portnya enable, semuanya enable ya. Modenya ada polisnya nih, admin state iya, speednya auto, ini terserah auto ya, auto NPS, privilege auto juga, listnya notified, mode terang, dan ini untuk melihat port dari ini ya. Selanjutnya ada menu VLANs, ini IP LAN controller, bisa kita lihat ada 1021 IDs. Ini 1021 dengan enable-nya, adminnya enable, operator NA, port member ini enggak ada ya. Terus ini ada IP root, IP routernya ada ya, ini IPv4 dengan IP address-nya 103.3.46.25. Selanjutnya ada submenu bagian sistem. Ini untuk sistem Aruba ya, untuk kontrol sistem Aruba. Ada general, ini ada bagian admin, airwave, ada sertifikat, ini sertifikat formula SNMP, login,
ada profile, ada whitelist, dan lainnya. Kita masih banyak. Terus ada submenu bagian redundancy, itu ada high availability, dan ada L2 redundancy. Kemudian selain ada menu dashboard dan configuration, tadi ada menu diagnostik. Ini untuk mendiagnosa dari access point-nya ya. Ini untuk melakukan ping ke access point itu. Dan ini ada track route, track path, AAA server test, spectrum analysis. Dan kemudian ada submenu bagian logs. Dan ini adalah login terbaru ya, login terbaru yang dilakukan karena Aruba ini kan sistemnya adalah real time gitu. Jadi bisa mengakses secara nyata gitu, secara waktu nyata. Dan ini ada 13 April 2025. Ada custom logs, ada log setting, dan ada sistem audit. Kemudian ada submenu access point. Itu untuk mengecek konfigurasi ya. Ini kita nggak bisa cek konfigurasi. Ada sistem status sistemnya, debug log, sistem informasi, dan detail statistik. Kemudian di bagian diagnostik ada submenu technical support, ada TAC server, ada system information. Ini kita nggak bisa ya, nggak bisa akses. Ada copy file, ada copy log, copy crash files, dan delete files. Nah, kemudian selanjutnya ada menu maintenance. Di menu maintenance ini untuk perbaikan atau untuk menjaga perbaikan atau develop dari Aruba, sistem Aruba ini. Dan ini bisa dilakukan bisa dilakukan oleh adminnya ya. Ini ada menu upgrade, ada menu software manajemen. Ini untuk memanajemen manajemen software atau perangkat lunak Aruba ini. Nah, upgrade using FTP, ada FTP, local file, dan sebagainya ya. Kemudian ini server IP address-nya partition 0, partition 1. Nah, ini current partition USEC. Ini ada partition 1, ini default ya, dan ini partition 2. Nah, partition 0, ini partition 0, software versionnya Aruba OS 8.5.0.1.0. Dan build on ini Saturday 11 Juli. Ini ada di partition 1, ini 0/1. Ini versi Arubanya, versi softwarenya Aruba OS 6.5.1.4. Dan build on-nya ini Friday, Maret 10 Maret. Kemudian ada submenu reboot, submenu boot parameter, dan submenu about. Ini about Aruba Operating System Software. Ini nama modelnya Aruba 7210, versinya 85010. Ini MAC address-nya ya. Dan banyak scroll. Kemudian submenu selanjutnya ada configuration management. Ini untuk backup, ada untuk restore, ada untuk clear configuration, ada synchron database, mensinkronkan database, dan ada WMS database. Selanjutnya ada access point. Ini untuk melakukan reboot access point ya. Ini untuk melakukan reboot access point, ada banyak access point-nya, ada 3, banyak. Ada ini kan 95 access point. Kemudian ada convert to instant mode, ada preload image. Ini kita nggak bisa akses ya. Nggak bisa akses. Oke, ini ada alertnya unknown invalid server, certificate. Oke, mungkin itu saja penjelasan atau analisis saya mengenai software atau website dari aruba.unila.ac.id. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.